Francesco Bagnaia kini semakin matang setelah berhasil meraih gelar dunia tahun lalu. Namun dia tidak mau dengan beberapa orang yang selalu membandingkan dia dengan Casey Stoner, yang kini sama-sama menyumbangkan satu gelar bagi Ducati. Pecco Bagnaia tidak khawatir jika top speed MotoGP mencapai 400 km per jam. Di mana ada beberapa pembalap yang justru mengusulkan top speed MotoGP sekarang dikurangi karena alasan keselamatan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Kecepatan, konsistensi, dan kesadaran Francesco Bagnaia semakin matang sejak musim MotoGP 2022, ketika dia memenangkan gelar dunia pertamanya di kelas utama. Setelah kemenangan terakhir di Assen, dia pergi berlibur dengan 194 poin, lebih banyak 35 poin dari pengejar terdekatnya Jorge Martin, dan 36 poin atas Marco Bezzecchi. Dalam 8 Grand Prix pertama, dia memenangkan 4 balapan panjang di hari Minggu, 3 balapan sprint hari Sabtu, dan serangkaian podium yang menegaskan bahwa dia masih menjadi pembalap yang harus dikalahkan. Kualifikasi tetap menjadi poin kuatnya. Fitur signifikan dengan format kelas teratas yang baru, yakni 3 posisi terdepan, 4 kali di barisan depan dalam 8 balapan pertama. Hanya di Jerez dia start dari tempat kelima. Momen menyenangkan bagi Francesco Bagnaia dan bagi para siswa Akademi VR46 Valentino Rossi. Proyek juara Tafulia yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu sedang melihat buahnya matang. Semua tidak terlepas juga untuk paket yang sangat kompetitif dan motor pemenang seperti Ducati Desmo Sedici. Valentino tentu banyak membantu saya tahun lalu. Saya banyak bertanya kepadanya. Saya mendasarkan pilihan saya pada apa yang dia katakan kepada saya. Dan saya terus melakukannya karena itu mendasar, kata Pecco. Francesco Bagnaia adalah juara bertahan di kelas MotoGP dan langsung mengincar gelar keduanya. Ini bisa menjadi kejuaraan dunia ketiganya di tim resmi, dan dia akan mengikuti jejak masternya Valentino Rossi. Dengan Ducati Desmo Sedici yang jelas lebih unggul dari para rivalnya, tidak ada yang menghalangi pembalap Italia itu yang meningkat baik secara mental maupun teknis dari tahun ke tahun. Dia memilih untuk menerapkan nomor 1 pada motor merahnya daripada nomor pribadinya. Kesalahan dengan crash di GP Argentina, Amerika, dan Prancis telah memicu suara-suara kritis terhadapnya yang tidak pernah berhenti. Namun tanpa nol itu, Francesco Bagnaia tidak akan termotivasi untuk mempertahankan gelar MotoGP lebih dari sekarang. Terlepas dari banyak kemenangan dan dia terbukti menjadi favorit kejuaraan, dia masih jauh dari dianggap sebagai pahlawan karismatik. Pecco berujar, "Saya tidak suka cerita dengan karakter heroik karena menurut saya setiap orang harus menunjukkan diri mereka apa adanya. Bagi saya hasil di lintasan menentukan seorang pembalap, bukan bagaimana mereka tampil dan peran apa yang cocok untuk mereka." Dibandingkan dengan masa lalu, ada leveling umum yang juga memungkinkan pembalap tim satelit mengincar kemenangan. Melihat kasus terbaru Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, akibatnya tidak ada lagi lingkaran terbatas yang dapat memperebutkan gelar kejuaraan yang bervariasi dari balapan ke balapan. Dulu tim satelit memiliki motor yang bahkan tidak mencapai 80% dari level motor pabrikan. Situasinya telah banyak berubah, kata Francesco Bagnaia. Di Italia, orang selalu sangat kritis terhadap Pecco. Orang-orang sangat terikat dengan masa lalu dan membuat kesalahan dengan membandingkan pembalap masa lalu dengan pembalap masa kini. Tidak bisa membandingkan saya dengan Casey Stoner yang memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 2007 bersama Ducati. Jika kita berbicara dengan seorang pemuda yang sekarang mulai mengikuti atau menonton balapan MotoGP, saya yakin dia akan memberitahu kita bahwa dia menyukai apa yang saya lakukan. Jika kita berbicara dengan seseorang yang mengikuti seluruh era Valentino, Casey, Dani, Lorenzo, dan Marquez, mereka akan mengatakan Casey Stoner lebih baik. Dalam sebuah wawancara, Pecco Bagnaia menjelaskan mengapa rider Ducati Lenovo itu tidak terlalu antusias dengan perkembangan di MotoGP saat ini, dan mengapa menurutnya aturan batas tekanan udara tidak terlalu efektif. Ketika Pecco ditanya, apakah MotoGP lebih baik dengan atau tanpa komponen aerodinamis seperti winglet dan lainnya? Rider berusia 26 tahun itu menjawab, keseimbangan di lintasan tidak akan berubah meski tanpa suku cadang aero itu. Bertentangan dengan banyak pendapat. Kami sering menunjukkan bahwa manuver menyalip juga dimungkinkan dengan aerodinamika, di mana beberapa pembalap mengeluh sulit menyalip karena motor banyak sayapnya.
Jika kita lebih cepat dari pembalap di depan kita bisa menyalip. Sejauh menyangkut keamanan, aerodinamika membantu. Seperti diketahui, MotoGP terus berkembang. Pabrikan menempatkan sebagian besar pengembangan pada motor bertenaga tinggi yang menjadi lebih cepat dari tahun ke tahun dan semakin meningkat power dan top speed-nya. Suku cadang aerodinamis, starting device, dan penyempurnaan elektronik akan membantu memberikan paket keseluruhan terbaik kepada pembalap. Francesco Bagnaia menambahkan, "Saya tidak peduli apakah kami membalap dengan atau tanpa suku cadang aero itu. Karena saya cepat dengan keduanya. Tidak banyak yang akan berubah. Namun jika perkembangan aerodinamika membuat menjadi lebih baik, maka kita harus terus mengembangkan dan menggunakannya." Sebagai informasi, Pecco pernah mengendarai motor MotoGP yang tidak menggunakan winglet sebagai perbandingan. Ya, saat tes MotoGP pertama di Qatar, saya meminta untuk menguji motor tanpa winglet. Saya menyukainya karena membuat lebih mudah membalap. Sekarang kita harus memacu motor hingga limitnya untuk mendapatkan yang terbaik dari motor, kata rider asal Turin, Italia itu. Murid Valentino Rossi itu melanjutkan, "Sebelumnya pembalap adalah satu-satunya yang mengendalikan motor. Di tikungan jauh lebih mudah tanpa winglet. Saat berakselerasi, kita harus lebih banyak menggunakan rem belakang dan lebih banyak bermain dengan gas. Sekarang dengan semua alat ini, kita harus memacu motor hingga limitnya agar efektif," katanya. Bisa jadi karena semua yang akan menyelesaikan adalah semua peralatan dan satu paket motor yang serba canggih itu. Apakah itu artinya dulu pembalap yang mengendalikan motornya, tapi sekarang motor yang mengendalikan pembalapnya? Tidak. Ada aerodinamis atau tidak, tetap saja pembalaplah yang membuat perbedaan. Misalnya, saya suka motor yang full power dan menjadi orang yang mengontrol apa yang terjadi di atas motor. Saya tidak akan pernah menyentuh elektronik karena saya tidak suka. Di masa lalu, pembalap mengendalikan semuanya sendiri, tanpa alat elektronik apapun. Itulah yang paling saya sukai, jawab Pecco. Apakah akhir-akhir ini motor MotoGP terlalu cepat? Pecco menjawab, "Tidak pernah terlalu cepat bagi saya. Saya selalu ingin menjadi sedikit lebih cepat lagi," tegas Pecco. Jadi Pecco tidak khawatir dengan top speed 380 hingga 400 km per jam. Dia menjawab, "Olahraga kami adalah puncak dunia balap motor, jadi kami harus selalu melangkah lebih jauh dan berusaha mencapai lebih banyak lagi. Saya tidak mengerti mengapa kita harus melambat. Wajar jika kami terus melaju lebih cepat di trek lurus dan tikungan. Trek menyesuaikan dengan performa saat ini. Saya pikir semua bagian dari balapan MotoGP perlu ditingkatkan dan diadaptasi, bukan hanya motornya," ungkap adik Carola Bagnaia itu. Karena selain motor akan menjadi cepat, maka kondisi trek juga harus menyesuaikan demi keselamatan. Bukan motor diperlambat agar sesuai dengan trek. Atau mungkin yang minta motor diperlambat, nyalinya sudah mulai meredup. Bicara tentang aturan baru MotoGP, menurut Pecco apa yang lebih masuk akal? Tekanan ban yang dapat dipilih secara bebas atau ditentukan sebelumnya? Ada dua skenario. Jika saat balapan kita berada di depan sepanjang waktu, tekanannya mungkin di bawah batas. Tetapi jika kita berada di belakang pembalap lain, untuk waktu yang lama dengan tekanan awal yang sama, tekanan meningkat. Dan kita akan jatuh atau menjadi sangat lambat. Jadi menurutku kita tidak boleh memaksakan batasan tekanan ban, pungkas Pecco Bagnaia.